Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berbakti, boleh memuji Tuhan, boleh menyatakan pengakuan iman kami, dan kami hancur hati mengakui dosa, dan kami ingin hidup baru ya Tuhan. Firman Tuhan akan diuraikan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami mengerti, tidak hanya kami simpan dalam hati, tapi mengubah kehidupan kami sehari-hari, sehingga kemuliaan nama Tuhan terjadi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Saudara-saudara, saya diberikan satu ayat, Matius 5, ayat yang ke-5, saudara-saudara. Satu ayat, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, lemah lembut itu bukan berarti saudara seperti figur Putri Solo yang lemah lembut. Bukan, saudara-saudara. Lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah gemulai, saudara-saudara. Lemah gemulai itu lebih condong, saudara-saudara, pada gerakan tubuh seseorang. Misalnya orang sedang menari dengan lemah gemulai, atau cara jalan seseorang, saudara-saudara. Saudara-saudara, lemah lembut bukan juga lemah tak berdaya. Bukan, saudara-saudara. Lemah lembut itu bukan lemah tak berdaya seperti orang yang bisa diinjak-injak seenak-enaknya, saudara-saudara. Direndahkan semau-mau orang lain. Bukan, lemah lembut itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Lemah lembut itu bukan perasaannya yang lembut. Bukan. Lemah lembut itu bukan orang yang hatinya mudah terluka. Bukan, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalu apa itu lemah lembut? Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada bahasa Yunani lemah lembut. Lemah lembut, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani itu adalah praus. Praus. Apa arti daripada praus, saudara-saudara? Mesti diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Itulah susahnya. Saudara-saudara, tidak ada satu kata dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun juga, saudara-saudara, yang bisa mengartikan kata praus itu secara menyeluruh. Dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, ada beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan praus ini, tetapi tetap, saudara-saudara, tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh buat kita. Saudara, apa itu praus? Mari kita simak satu persatu. Lemah lembut, praus. Nah, saudara-saudara, Aristoteles itu selalu senang yang tengah-tengah. Selalu senang yang tengah-tengah, saudara-saudara. Jadi dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi dia suka yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu tidak selalu bagus, tetapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu memang itu yang ideal adanya. Misalnya dia katakan begini, saudara-saudara, boros itu nggak bagus, tetapi lawan daripada boros itu kikir juga nggak bagus. Jadi yang bagus itu di tengah-tengah, hemat. Ya, ini contoh yang simple, saudara-saudara. Ya. Hemat itu kata yang kita bisa mengerti semua. Tetapi praus memang agak sedikit sulit. Praus ini begini. Di sebelah satu sisi itu pemarah. Tetapi di sisi yang lain itu tidak pernah marah sama sekali, saudara-saudara. Satu pemarah, satu tidak pernah marah. Nah, tengah-tengahnya itu Aristoteles mengatakan itulah praus. Kalau suka marah, saudara-saudara, maka karyawan itu bekerja dengan ketakutan. Tapi kalau tidak pernah marah, maka karyawan itu bekerja dengan santai-santai, saudara-saudara, dan asal-asalan.
Kalau pemarah itu, anak itu bisa belajar dengan ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya tidak pernah marah, anak itu jadi tidak disiplin. Jadi Aristoteles mengatakan, you di tengah-tengah marah yang seharusnya. Nah, apa itu marah yang seharusnya? Apa maksud daripada marah yang seharusnya? Itu yang kita akan bahas bersama-sama, saudara-saudara. Marah yang seharusnya. Saudara, contohnya Musa. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan apa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, saudara-saudara, memang terjemahan dalam bahasa Indonesia lembut hatinya ini juga kembali bisa membuat salah persepsi. Sebenarnya lembut hatinya itu kalau di dalam Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang lembut hatinya itu adalah praus, saudara-saudara. Praus. Nah, saudara-saudara, Musa adalah orang yang lemah lembut. Musa adalah orang yang praus, saudara-saudara. Tetapi perhatikan apa yang terjadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan melihat orang-orang Israel di bawah pimpinan Harun membuat sebuah patung anak lembu dan menyembah, saudara-saudara. Di sana dikatakan dengan jelas sekali, saudara-saudara, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Saudara-saudara, perhatikan, firman Tuhan mengatakan Musa adalah seorang yang lemah lembut. Tetapi bukan berarti orang yang lemah lembut itu tidak pernah marah dan tidak boleh marah. Di dalam situasi yang seperti ini semestinya Musa marah, saudara-saudara. Karena apa? Bangsa Israel menyeleweng dari Allah. Ini dosa yang serius. Dan kemarahan daripada Musa dikonformasi oleh Tuhan. Dengan menghapus nama orang-orang yang berbuat dosa. Menyembah anak lembu emas itu dari kitab kehidupan adanya. Jadi saudara-saudara, itulah praus, saudara-saudara. Marah yang memang seharusnya marah. Atau contoh yang lain, saudara-saudara. Selain Musa, contoh daripada Yesus Kristus sendiri. Saudara, Yesus mengatakan apa, saudara-saudara? Pikulah kuk yang kupasang. Kenapa? Karena aku lemah lembut. Yesus menyatakan sendiri bahwa dirinya adalah lemah lembut. Tetapi apakah karena Yesus lemah lembut berarti Yesus selama hidupnya tidak pernah marah, saudara-saudara? Saudara perhatikan, misalnya Markus, saudara-saudara, pasal yang ke-10, ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Jelas sekali di sana dikatakan, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Karena ada orang yang mau datang padanya dan dihalangi. Saudara-saudara, saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi penghalang buat orang datang pada Kristus. Oh, enggak pernah Pak, saya enggak pernah. Kalau ada orang yang mau datang ke gereja, saya selalu welcome. Kalau orang ada yang menyatakan diri percaya pada Yesus, saya selalu welcome. Mungkin saudara-saudara,
dalam hal seperti itu kita tidak menjadi penghalang, kita selalu welcome. Tapi perhatikan, seringkali saudara-saudara, orang tidak mau percaya Yesus karena kehidupan kita yang menjadi penghalang buat mereka percaya Yesus Kristus. Ada orang tidak mau percaya Yesus Kristus karena kita menjadi penghalang buat mereka melihat kesucian dan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita jadi batu sandungan. Kenapa? Karena kehidupan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oh, Tuhan marah ketika kita menjadi penghalang buat orang-orang datang kepadanya. Walaupun Yesus lemah lembut, bukan berarti Yesus tidak pernah marah. Atau contoh berikutnya, saudara-saudara, Markus 3 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Yesus marah. Kenapa? Karena ada kedegilan. Degil. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, maka di sana diterangkan saudara-saudara bagaimana ada orang yang lumpuh, lalu itu hari Sabat, saudara-saudara. Mana yang diperbolehkan menurut firman Tuhan untuk kita lakukan dan tidak lakukan pada hari Sabat? Apakah firman Tuhan memang melarang kita berbuat baik pada hari Sabat? Apakah firman Tuhan melarang kita untuk menyelamatkan nyawa pada hari Sabat? Jelas sekali firman Tuhan, Taurat Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik pada hari Sabat. Tetapi itulah kedegilan hati mereka. Walaupun firman Tuhan mengajarkan demikian, mereka punya kekerasan hati dan tidak mau berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesus marah. Saudara, mari kita simpulkan, saudara-saudara. Praus, Yesus itu lemah lembut, saudara-saudara. Tapi Yesus itu marah ketika ada orang yang menghalang-halang, menjadi penghalang orang datang kepada dirinya. Yesus itu marah, saudara-saudara, ketika ada orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu sukacita yang luar biasa di surga ketika ada satu jiwa yang diselamatkan. Maka saudara-saudara, saya bisa mengasumsikan sebaliknya. Dikala ada satu jiwa yang mau datang sama Tuhan Yesus Kristus dan dihalang-halangi, ada kedukaan. Ketika orang-orang berbuat dosa, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hati Tuhan didukakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang yang lemah lembut tetap bisa marah, tapi marah ketika Tuhan didukakan. Marah ketika Tuhan didukakan, bukan marah karena saya pribadi didukakan, karena saya pribadi dihina, karena saya pribadi dirugikan. Bukan selfish anger, saudara-saudara, tetapi saya marah karena Tuhan didukakan. Nah, saudara-saudara, kita harus jadi orang yang lemah lembut. Tapi sayang sekali, orang-orang Kristen banyak sekali ketika marah itu alasannya betul-betul bersifat selfish, bersifat egois. Saya marah, kenapa? Karena dia hina saya, Pak. Saya marah, kenapa? Karena saya dirugikan, Pak. Saya marah, kenapa? Karena saya merasa tidak nyaman dengan tindakan dia. Jadi saya marah karena saya terusik. Tapi seringkali kita justru tidak marah ketika Tuhan didukakan. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang yang marah pada waktunya dan semestinya. Yaitu pada waktu Tuhan didukakan. Karena ada orang-orang yang menghalangi seseorang bertobat dan datang pada Yesus. Karena ada orang-orang yang berbuat dosa dan mendukakan Yesus
Kristus. Jadi saudara-saudara, itu yang pertama, lemah lembut. Artinya apa lemah lembut? Yaitu suatu kemarahan yang dikarenakan Tuhan didukakan. Bukan karena saya dirugikan, saya dihina, saya diinjak-injak orang. No, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan kita harus belajar hal tersebut. Yang kedua, apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang bagaimana? Kata praus, saudara-saudara, digunakan di dalam lingkungan kebudayaan orang-orang Yunani untuk menjelaskan keberadaan seekor binatang. Sekali lagi, saya tidak menyamakan manusia dengan binatang, tetapi praus saudara digunakan untuk menggambarkan binatang peliharaan yang sudah dilatih sedemikian rupa, dibiasakan sedemikian rupa, sehingga selalu menuruti perintah tuannya. Ya, saudara-saudara, saya suka nonton Got Talent, dan terutama British Got Talent itu juri-jurinya sangat suka sekali sama anjing, saudara-saudara. Dan kalau ada peserta yang tampil memamerkan keahliannya di dalam melatih anjing, wah pasti saudara-saudara, hampir sebagian besar pasti akan lolos, saudara-saudara. Nah, melihat anjing-anjing yang kecil, yang mungil, yang besar, saudara-saudara, tapi bisa dilatih sedemikian rupa dan menuruti semua instrukturnya, saudara-saudara. Mereka terbiasa untuk mengikuti perintah tuannya. Nah, itulah praus, saudara-saudara. Itu melukiskan orang yang membiasakan dirinya untuk hidup menuruti perintah Tuhan, hidup dikendalikan oleh Tuhan. Itulah lemah lembut, saudara-saudara. Ya, lihat saudara-saudara, lemah lembut dan artinya itu memang agak sedikit jauh, tetapi itulah artinya praus. Praus adalah suatu keadaan di mana orang hidup dikuasai oleh Tuhan. Praus. Praus adalah orang yang tidak hidup dikuasai oleh keegoannya. Itulah praus. Saudara-saudara, kita ini tidak boleh mengedepankan pemikiran diri sendiri. Kita ini tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kita ini tidak boleh mencari pujian diri sendiri, saudara-saudara. Jemaat Filipi, inilah kondisinya. Jemaat Filipi itu mengedepankan pemikirannya sendiri. Jemaat Filipi itu mengutamakan kepentingannya sendiri. Jemaat Filipi itu mencari pujian bagi diri sendiri. Saudara nanti baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, jelas sekali terlukis kondisi jemaat Filipi yang membuat Paulus tidak bisa mempunyai sukacita yang sempurna karena melihat keadaan kondisi jemaat Filipi yang sedemikian rupa. Kita tidak boleh dikuasai oleh keegoan. Tapi celakanya justru kita membawa keegoan itu masuk dalam kehidupan bergereja. Contoh, saudara-saudara. Saya selalu berkata berulang-ulang, saudara-saudara. Rapat majelis itu yang paling ideal itu berapa lama sih? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ada saudara-saudara beberapa gereja yang rapat majelisnya itu dimulai jam 7 malam, bisa sampai jam 1 pagi, saudara-saudara. Jadi yang bagus itu adalah rapat majelis yang mulai jam 7 selesainya jam 9 lah, 2 jam, itu bagus. Bagus itu saudara-saudara kalau misalnya rapat majelisnya itu enggak, kalau lebih lama lebih bagus. Saudara-saudara, saya katakan satu hal pada saudara-saudara. Rapat majelis itu bagus atau tidak tergantung apakah rapat majelis itu sebentar atau lama. Dimulai jam 7, rapat majelis itu bagus atau tidak tergantung apakah selesainya jam 9 atau jam 2 subuh. Tidak, saudara-saudara. Rapat majelis yang berkualitas bagi saya adalah tergantung pada waktu rapat majelis itu apakah sama-sama semua menggumulkan
apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jangan berdebat membela pemikirannya masing-masing, saudara-saudara. Tetapi betul-betul bersatu, bersehati dalam doa, mana yang jadi pemikiran Tuhan. Kita betul-betul gumurkan bersama-sama, saudara-saudara. Itu baru rapat majelis yang bagus. Banyak rapat majelis, saudara-saudara, wah berdebat, gontok-gontokan. Karena apa? Bukan mencari pemikiran Tuhan, tetapi mempertahankan pemikiran masing-masing diri sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, keegoan ini mestinya tidak bawa dalam gereja. Orang-orang gereja mestinya bukan dikuasai oleh keegoan, tapi orang-orang gereja dikuasai oleh Tuhan. Orang-orang gereja mestinya praus, dikuasai oleh Tuhan, bukan keegoan. Tetapi saudara-saudara, ada satu kejadian. Saya samarkan saudara kejadiannya bagaimana, tetapi begini kejadiannya kira-kira. Saudara-saudara, kita rapat majelis lalu kita rembukan, wah nanti kita harus ada pembinaan yang berseri. Kenapa? Karena ini kita sudah menjalankan kelompok kecil, tetapi pemimpin-pemimpin kelompok kecil itu belum pernah dibina. Kita harus adakan pembinaan, ya, selama beberapa hari di satu tempat di puncak kita ambil waktu untuk retreat. Dan akhirnya saudara-saudara, wah waktu itu memang sulit karena banyak orang bekerja, mesti atur waktu jauh-jauh hari, saudara-saudara, cari liburan tetapi puncak macet, kita cari tempat yang agak dekat. Wah, akhirnya ditentukan satu waktu. Jadi saudara, setahun sebelumnya sudah ditentukan satu waktu. Nah, dipilihlah ketua panitia, dipilihlah panitianya yang terdiri dari belasan orang, saudara-saudara. Satu tahun sebelumnya sudah tentukan waktu. Apa yang terjadi 6 bulan sebelum? Apa yang terjadi 6 bulan sebelum pembinaan itu dilakukan? Ketua panitia minta pada majelis untuk waktunya diubah. Kalau waktunya tidak bisa diubah, ketua panitia mohon dengan sangat diizinkan dia mengundurkan diri jadi ketua panitia. Wah saudara-saudara, apa yang terjadi? Ini harafiah terjadi saudara-saudara. Ternyata ketua panitianya beberapa waktu yang lalu jalan-jalan di mall, lalu lihat ada pameran travel. Dan celakanya saudara-saudara, ada tiket murah bertepatan dengan waktu pembinaan itu. Sehingga akhirnya dia putuskan beli langsung, saudara-saudara. Langsung beli. Dan setelah beli, lalu dia lapor sama majelis minta waktu pembinaan itu diubah. Kalau enggak, minta dia mengundurkan diri. Ini kepentingan pribadi yang diutamakan. Bukan kepentingan jemaat Tuhan yang diutamakan. Ini orang dikuasai oleh keegoan. Ini orang tidak dikuasai oleh Tuhan. Ini orang bukan orang yang lemah lembut yang dimaksud dengan praus. Atau saudara-saudara, berapa banyak orang mencari pujian buat diri sendiri. Bukannya melayani untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Nah ini kadang-kadang si iblis ini luar biasa sekali. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya semua pelayan Tuhan di gereja, baik orang awam maupun full timer, melayani itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin. Tapi kadang-kadang si iblis itu menggoda kita dan kita akhirnya jatuh. Misalnya, contohnya. Saudara-saudara, kalau ada paduan suara nyanyi, saudara-saudara, lalu jemaat begitu terpukau merasakan kemuliaan Tuhan nyata pada pujian paduan suara itu. Sehingga ketika paduan suara itu sudah selesai nyanyi, semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Apakah dilarang atau tidak? Anggota paduan suara tidak ada yang menyanyi untuk dapat tepuk tangan, gak ada. Mereka betul-betul menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sekali dua kali diberikan tepuk tangan, mereka akhirnya terbiasa untuk menerima tepuk tangan itu setelah mereka bernyanyi. Pada suatu saat, saudara-saudara, mereka pelayanan di sebuah gereja lain. Dan gereja itu memang ada satu peraturan, ya kita tidak usah perdebatkan peraturan itu. Tetapi memang di gereja itu tidak boleh ada tepuk tangan, saudara-saudara. Nah ketika paduan suara nyanyi, saudara-saudara, lalu jemaat tidak tepuk tangan. Anggota paduan suara merasa, lah kok kenapa ya? Kok ada sesuatu yang kurang ya?
Saudara, pertama-tama mereka tidak pernah memikirkan tepuk tangan itu, enggak. Mereka betul-betul ingin menyanyi memuliakan Tuhan. Tapi lama-kelamaan secara tidak sadar mereka bernyanyi itu untuk tepuk tangan. Bahkan sesama anggota paduan suara dalam satu gereja itu betul-betul berlomba tepuk tangan mana yang lebih keras dari jemaat kalau nyanyi, saudara-saudara. Saudara-saudara akhirnya mendatangkan pujian untuk diri sendiri. Saya pendeta juga suka jatuh dalam hal yang seperti ini. Betul ya, pendeta Erwin ya. Kalau khotbah, aduh musuh khotbahnya bagus, oh puji Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Kita sering biasa, nanti suatu saat kalau khotbah gak ada yang ngomong, kenapa ya gak dipuji ya. Saudara mencari pujian buat diri sendiri, hati-hati, iblis itu lihai. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti jemaat Filipi mencari kemuliaan diri sendiri. Keegoannya menguasai dirinya sehingga pelayanan pun untuk keegoannya. Mari kita dikuasai oleh Tuhan. Itulah orang yang proud, orang yang lemah lembut adanya. Saudara-saudara, yang ketiga, orang yang lemah lembut, orang yang praus itu bagaimana sih? Begini. Ada seorang filosof yang mengatakan, seorang murid akan jadi pandai jika ia sadar akan ketidaktahuannya. Karena dia sadar dia ini banyak tidak tahu, maka dia cari tahu dengan lebih giat, saudara-saudara. Tapi orang sombong, enggak. Orang sombong merasa dirinya udah tahu semua dan tidak perlu cari tahu lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, berkali-kali saudara-saudara saya baca buku ketika saya juga kuliah lanjutan. Semakin hari semakin belajar, semakin hari semakin baca. Akhirnya semakin hari semakin saya mengerti satu hal. Satu hal saya mengerti, apa itu? Saya ternyata masih banyak belum taunya, saudara-saudara. Jujur. Dulu waktu saya kuliah di Saat, saya merasa ini teologi. Saat ini yang saya tahu, ini yang saya pelajari. Betul-betul mati-matian semua buku-buku teologi ini saya baca. Saya pikir inilah teologi Kristen. Tetapi ketika saya sekolah lanjutan, saudara-saudara, saya melihat loh ada bentuk teologi yang lain, saudara-saudara. Ada pandangan teologi yang lain, saudara-saudara. Yang kita tidak boleh serta-merta mengatakan ini salah, ini tidak benar. Enggak, kita ternyata masih banyak yang belum tahu. Alkitab itu tidak kerdil. Alkitab itu sedemikian luasnya. Jika kita baca dengan hikmat daripada Roh Kudus, banyak sekali pengertian-pengertian yang kita masih belum mengerti. Kalau ada orang Kristen yang baru baca Alkitab 1, 2, 3 kali lalu mengatakan saya sudah ngerti semua, ya itu bukan lemah lembut. Itu bukan lemah lembut, saudara-saudara. Orang yang lemah lembut itu orang yang bagaimana? Orang yang saya jelaskan tidak sombong. Orang yang tidak sombong, tetapi orang yang tahu diri. Orang yang rendah hati. Karena dia tahu diri, dia rendah hati. Bagi saya orang yang sombong adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak mengenal dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi sombong. Jadi praus itu adalah orang yang tahu diri. Dan orang yang rendah hati, saudara-saudara. Sayang sekali lagi kita kembali ke jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu tidak menganggap orang lain lebih utama. Tapi diri sendiri yang tertinggi. Jemaat Filipi itu tidak meneladani Yesus yang merendahkan dirinya dan menyerahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Sayang sekali saudara-saudara. Jemaat Filipi tidak punya sikap-sikap yang sedemikian rupa. Gereja itu ada berapa ribu jemaatnya? Di sana jemaatnya ribuan Pak, anggap aja 1000 dah.
Puji Tuhan. Dari 1.000 jemaat, berapa orang yang melayani? Ini harafiah juga terjadi, walaupun sudah lama terjadi. Ada satu orang bapak-bapak datang ke sebuah gereja pada hari Minggu kebaktian, dan itu satu kalinya dia datang ke gereja itu dan tidak mau datang lagi. Kenapa, saudara-saudara? Si bapak itu datang ke gereja itu, memang gerejanya cukup besar, disambut oleh penyambut jemaat, dia duduk beribadah kebaktian, di tengah-tengah kebaktian dia pengen ke kamar kecil. Dia tidak tahu kamar kecil di mana, dia menghampiri seorang penyambut jemaat dan menanyakan di mana kamar kecilnya. Penyambut jemaat dengan sopan menunjukkan arah di mana kamar kecil itu, saudara-saudara. Lalu akhirnya marahlah dia, saudara-saudara. Loh, apa yang salah, saudara-saudara? Apa yang salah? Penyambut jemaat itu dengan sopan menunjukkan arahnya kemana kamar kecil itu. Tapi jemaat yang baru datang satu kali ini marah besar karena hal itu. Cari tahu kenapa dia marah. Dia mengatakan, penyambut jemaat itu keterlaluan. Tidak tahu saya siapa. Saya mau ke kamar kecil. Dia tidak antar. Dia hanya tunjukkan jalannya. Hebat kan, saudara-saudara? Ini harafiah terjadi loh, saudara-saudara. Banyak orang-orang itu tidak bisa merendahkan dirinya. Kenapa? Tidak rendah hati, tidak tahu diri. Menganggap dirinya itu hebat. Sehingga banyak orang ke gereja, itulah saudara-saudara. Maunya apa? Dilayani, tidak mau melayani. Karena apa? Karena mereka bukan orang yang praus. Orang yang rendah hatinya. Padahal ya, Yesus itu turun dari surga, merendahkan dirinya sedemikian rupa, sampai rela mati. Saudara, kita mestinya juga rela melayani. Walaupun karena pelayanan itu kita harus mengorbankan sesuatu. Tapi saya beritahu pada saudara, apapun yang saudara korbankan, pengorbananmu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada seorang jemaat merasa, wah Pak, saya ini terlalu sibuk di kantor saya. Kalau saya nanti jadi panitia, wah saya harus ngatur waktu kantor. Wah, dengan kata lain dia mengatakan gini, Pak, saya tidak mau mengorbankan pekerjaan saya. Saya tidak mau mengorbankan kesenangan saya. Kenapa? Saya biasanya kalau sudah pulang kerja jam 7 malam itu ya di rumah nonton bola, istirahat. Saya punya home theater di rumah yang menarik. Saudara-saudara, mari saudara-saudara kita punya hati yang praus. Orang yang mau merendahkan dirinya dengan segala kerendahan hati karena dia tahu siapa dirinya. Dia tidak merasa lebih hebat dari semua orang yang lain dan dia sendiri yang harus dilayani. Tapi dia tidak mau melayani. Kalau dia itu hebat, lebih hebat mana dia dengan Yesus? Yesus aja mau mati buat manusia. Masakan orang itu tidak mau melayani demi sesamanya manusia. Saudara, itulah praus. 3 hal. Praus itu adalah orang yang rendah hati. Praus itu adalah orang yang hidup dikuasai Tuhan, bukan dengan keegoannya. Praus itu adalah orang yang marah, tapi marah bukan karena dirinya yang tersinggung, dirinya yang dirugikan, bukan selfish anger, tapi dia marah karena Tuhan didukakan. Saudara-saudara, jika mau jadi orang yang bahagia, jadilah orang yang praus. Orang yang praus itu bagaimana? Orang yang praus itu adalah orang yang marah karena Tuhan didukakan. Orang yang praus itu adalah orang yang dikuasai oleh Tuhan. Orang yang praus itulah orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami ya Tuhan untuk berpikir seperti yang diajarkan firman Tuhan. Banyak orang mengatakan kalau orang yang rendah hati itu sulit untuk bahagia. Tidak, firman Tuhan mengatakan
orang yang praus, orang yang rendah hati, itu orang yang bahagia. Banyak orang yang mengatakan orang yang dikuasai Tuhan itu gak bahagia, gak leluasa. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas orang yang praus, orang yang dikuasai Tuhan, orang yang tidak dikuasai oleh keegoannya adalah orang yang bahagia. Tuhan, kami mau jadi orang yang bahagia itu. Dikala kami tidak menjadi orang yang gampang marah, menjadi orang yang tidak pernah marah sama sekali. Kami tidak bisa bahagia karena kami selalu selfish anger ya Tuhan. Marah karena keegoan kami. Tidak Tuhan, kami mau menjadi orang yang praus. Orang yang marah karena Tuhan didukakan. Marah ketika ada orang yang berbuat dosa. Kami marah pada dosanya. Dan kami tidak membenci orangnya. Kami marah ketika ada orang yang jadi batu sandungan, membuat nama Tuhan tidak dimuliakan, dan membuat orang-orang belum percaya susah datang pada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk mau menjadi orang yang praus, orang yang lemah lembut. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.